Inilah yang pertama, hidayah diperlukan nggak orang semacam ini? Diperlukan. Orang-orang yang berdosa sangat memerlukan hidayah. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang sudah ngaji. Orang yang sudah ngaji itu memerlukan hidayah atau tidak? Iya. Orang yang ngaji pun memerlukan hidayah. Jangan mentang-mentang kita sudah ngaji, ke banyak ustadz kenal dengan kita, ustadz akrab dengan kita, kemudian orang soleh ada di sekitar kita, kemudian kita merasa tidak membutuhkan hidayah. Tidak, orang yang berilmu pun membutuhkan hidayah. Kenapa orang yang berilmu membutuhkan hidayah? Karena tidak setiap ilmu yang dia peroleh, dia sudah sempurna pada ilmu itu. Karena ini kan kalau belajar, kita kan baru belajar di pantai, Pak, di antara samudra tanpa ujung ilmu yang belum kita ketahui dan belum kita dapatkan. Kita minta hidayah kalau sudah ngaji. Kenapa? Fungsinya supaya ilmu kebenaran yang kamu dapatkan tidak tertahan di pantai, tapi kamu bisa menuju ke tengah lautan dari samudra kebenaran yang Allah sampaikan. Makanya orang berilmu membutuhkan hidayah. Kalau ada orang berilmu mengatakan Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah saya meminta petunjuk, bukan artinya meninggalkan dosa, tapi orang berilmu kalau dia meminta hidayah kepada Allah, pada dasarnya supaya ilmu yang dia peroleh, ilmu yang dia dapatkan menjadi tambah sempurna seiring dia ditambahkan terus kepadanya ilmu. Karena sesuai ilmu itu, semakin kita berilmu, semakin kita menyadari tidak tahu apa-apa. Makanya itulah yang mendorong Nabi Musa menyisirit pinggir pantai untuk bertemu dengan Nabi Khidir. Karena hikmah yang diketahui oleh Nabi Khidir itu merupakan sesuatu yang belum diketahui oleh Nabi Musa. Ini yang kedua. Yang menjadikan akhirnya apa? Orang yang berilmu itu butuh. Orang yang ngaji pun butuh hidayah. Makanya kalau kita ngaji, jangan buru-buru kita itu berkomentar. Saya sudah menyampaikan kemarin. Jangan buru-buru kita mengatakan sesuatu, dan saya ingatkan. Tidak semuanya perkara kita harus pinter, Pak. Gak apa-apa, kelihatan tidak tahu dalam 1-2 perkara itu tidak apa-apa. Bukankah Nabi juga tidak selalu pintar dalam setiap perkara? Bukankah Nabi yang mengatakan anta alamu bimuri dunyakum, kamu lebih tahu dalam urusan dunia daripada saya? Nah, kadang-kadang disitulah kita paham. Orang yang ngaji butuh hidayah supaya menyempurnakan ilmu yang dia dapatkan dan dia pelajari. Dan pentingnya bagi kita untuk tidak selalu merasa kita telah mengetahui semua ilmu yang kita dapatkan dari Rasulullah SAW. Belajarlah. Orang yang membaca kitab itu bukan hanya kita. Belajarlah untuk mengerti. Orang yang paham tentang ilmu itu bukan hanya kita. Banyak mutiara di masyarakat yang tidak kelihatan oleh kasat mata kita. Tapi pada dasarnya dia mutiara ketika keluar semua ilmunya. Tapi dia tidak pernah memproklamirkan dirinya itu adalah orang yang berilmu. Jangan mudah bagi kita untuk gampang menyalahkan orang. Ya, makanya itu yang kedua. Saya pernah punya kejadian dulu di dekat masjid sini. Ini pentingnya bagi kita untuk selalu meminta hidayah. Saya pernah menyampaikan tentang sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar pada jamaah ibu-ibu. Lalu beliau di dalam kajian itu saya sampaikan sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat salam, memang bukan termasuk rawatib, tapi termasuk salah satu amal yang dijanjikan dengan sebuah rumah di surga. Lalu ketika ibu-ibu di antara kumpulan ummahat ini yang belajar, ada yang membawa perkataan ini. Karena mungkin dia agak meragukan apa yang saya sampaikan. Bukannya dia tanya ketika waktu kajian, tapi dia bawa. Habis kajian, dia bawa kepada ustadz yang lain. Dia tanya, emang ada 4 rakaat sebelum asar? Ustadz ini insya Allah baik. Beliau menjawab, enggak ada itu 4 rakaat sebelum asar. Perkara itu bid'ah. Disampaikan oleh beliau begitu. Ibu ini setelah beberapa waktu datang lagi kepada saya. Nyampein, Ustadz, saya pernah nanyakan tentang materi sebulan yang lalu. Yang antum sampaikan tentang sholat 4 rakaat sebelum asar. Oh iya, apa Bu? Saya sampaikan ke Ustadz Fulan. Katanya apa yang antum lakukan, apa yang antum sampaikan itu salah. Saya kaget. Oh kok bid'ah? Nah, saya tuliskan hadisnya, saya tuliskan riwayatnya, dan saya tuliskan rawinya, saya tuliskan di kitab mana.
di kitab itu nomor hadisnya berapa dan derajat hadisnya bagaimana. Pak kalau tanya derajat hadisnya nomor berapa Ustaz? Ya, pada saat itu saya ingat Pak, kalau sekarang saya lupa. Tapi derajat hadisnya sahih. Saya sampaikan. Terus saya lipat dengan baik, saya tanya nama Ustadznya siapa Bu? Namanya ini, Ila Ustadz, ini ya Hafizullah. Sampaikan kepada beliau. Nah, beliau menerima surat itu. Nah, ini juga yang kita harus pahami Pak. Salah satu di antara adab yang buruk ketika menuntut ilmu adalah hamlul maqal ilal membawa satu perkataan kepada yang lainnya. Sebelum kita betul-betul bertaksil kepada orang yang kita ambil ilmu. Bertaksil itu sampai kita betul-betul memantapkan diri kita terhadap ilmu yang kita dapatkan. Ini sebenarnya merupakan akhlak yang buruk. Tapi tidak apa-apa, ini sebuah pelajaran. Ibu itu juga nggak ngerti. Dia terima surat itu, dibawa kepada Ustadz Fulan. Ustadz Fulan buka. Alhamdulillah, Ustadznya baik. Insya Allah orang soleh, orang yang baik. Beliau membaca, dibuka kitabnya beliau. Nah, beliau baru sadar, ya Allah ada. Saya koreksi Bu, perkataan saya salah. Dia tulis surat kepada saya. Jazakallah khair Ustadz, saya terima surat antum, bla 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 dengan bahasa Arab. Surat itu dibawa lagi. Jadi ibu itu kayak tukang pos, bawa surat kita. Kemudian saya terima. Akhirnya saya dapatkan. Itulah di situ kita belajar bahwasanya kadang-kadang ada ilmu yang tidak diketahui oleh kita, tapi diketahui sama yang lainnya. Allah itu membagi ilmu sebagaimana Allah membagi rezeki. Ada Ustadz ini bagus banget dalam masalah ekonomi, syariah. Tapi terkadang mungkin dia tidak terlalu tahu tentang tafsir. Ada seorang ulama, dia bagus dalam masalah halal dan haram, kayak Abdullah bin Mas'ud, tapi dia belum tentu bagus di dalam masalah yang lain. Disitulah kita akhirnya paham. Kenapa si penuntut ilmu meminta hidayah supaya kebenaran yang dia peroleh, kebenaran yang dia dapatkan menjadi tambah sempurna dengan apa yang dia dapatkan ketika mendapatkan ilmu. Itu yang menjadikan akhirnya penuntut ilmu itu butuh hidayah. Yang ketiga, penuntut ilmu juga butuh hidayah. Kenapa? Supaya kalau ada yang salah dari apa yang dia pahami, karena kadang-kadang penuntut ilmu ada sesuatu yang salah yang dia pahami. Kalau ada yang salah yang dia pahami, kurang benar apa yang dia pahami, ketika dia meminta hidayah, Allah akan berikan kepadanya petunjuk supaya dia mampu mengkoreksi apa yang salah yang selama ini dia pelajari. Dan itu membutuhkan hidayah. Ada nggak? Apakah setiap yang kita pelajari 100% benar? Belum tentu. Terkadang dalilnya benar. Tetapi cara memahami dalil itu kadang-kadang salah kan? Ada seorang dukun mengatakan tidaklah diciptakan manusia dan jin kecuali beribadah kepada Allah. Dalilnya min syarril waswasil khannas. Allati yuwaswisu fi sudurin nas. Dalilnya betul, tapi makna pada dalil itu tidak sesuai, salah fatal terhadap apa yang dia sampaikan. Kadang-kadang kita di dalam proses kita belajar karena ada sesuatu yang terkadang kurang benar, mintalah hidayah. Fungsinya hidayah, kata Syekh Utsaimin, kalau hidayah itu diminta sama penuntut ilmu, maka yang kurang akan ditambahkan, yang salah akan diluruskan oleh Allah. Makanya kadang-kadang dalam kita proses belajar kan kadang-kadang, oh dulu saya belajar ini ternyata salah. Kemudian akhirnya kita mengkoreksi apa yang kurang benar dari apa yang kita lihat. Maka itu cara kita meminta hidayah kepada Allah. Makanya sampai Imam Syafi'i memiliki qaulul qadim dan qaulul jadid. Ada perkataan yang lama, ada perkataan yang baru. Kenapa Imam Syafi'i memiliki qaulul qadim dan qaulul jadid? Apakah Imam Syafi'i tidak istiqomah? Imam Syafi'i bukan gak istiqomah. Tapi ilmu, referensi yang beliau dapatkan, riwayat yang beliau dapatkan setelah perjalanan beliau menjadikan beliau memiliki fatwa-fatwa terbaru yang terkadang berbeda beberapa hal dengan fatwa beliau yang lama. Itulah fungsinya kita minta hidayah kepada Allah setiap waktu, setiap masa, setiap saat. Semoga dengan kita meminta hidayah, walaupun kita penuntut ilmu, kita tidak bertato, kita tidak pernah minum alkohol, alhamdulillah. Bukan berarti kita tidak membutuhkan hidayah. Mintalah hidayah. Karena hidayah yang kamu minta menjadikan apa yang salah dari apa yang kamu pelajari diluruskan kembali oleh Allah. Dan kita tidak tahu, Ustadz, apa yang selama ini saya pelajari salah. Hanya Allah yang tahu. Umar minta ini apa yang salah. Hanya Allah yang tahu. Dan kalau kita sudah minta hidayah, yang salah itu terkadang
ditutup oleh Allah dengan kelebihan-kelebihan di bidang yang lainnya. Dan itu salah satu hal perkara yang